Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading dengan tema setelah berpisah, apa perasaan dia sama kamu ya. Kita akan melihat di sini seperti biasa adalah general reading yang memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, kita langsung saja ya melihat setelah berpisah apa perasaan dia sama kamu ya. Oke, di energi kartu pertama, dia merasakan bahwa dia tahu ya, dia mengacaukan semuanya, mengacaukan semua hal yang sudah kamu bangun bersama dia, komitmen yang kamu jalani bersama dia ya, hancur begitu saja setelah dia melakukan hal-hal buruk di sini ya sama kamu. Dia sepertinya menghancurkan semua hal ya, atau bahkan ada yang berumah tangga, dia menghancurkan rumah tangga yang sudah kamu bangun selama ini ya, dengan segala aktivitas buruknya, pengaruh buruk dari lingkungan dia. Dia sepertinya melakukan hal-hal yang sepertinya membuat kamu merasa sangat kecewa. Mungkin dia terlibat hal-hal buruk ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, berjudi mungkin di sini, atau bahkan dia menggunakan hal obat-obatan terlarang, dan semua hal yang membuat kamu kecewa di sini membuat kehidupan kalian berdua hancur. Dan setelah berpisah ya, setelah dia merasa bahwa kehidupan dia pun hancur di sini dan dia juga menghancurkan harapan kamu ya, dia sangat kecewa dengan dirinya sendiri dan dia menyadari semua hal yang dia lakukan di sini membuat kalian berdua ya hancur, terutama hidupnya kamu. Sementara di sini banyak hal-hal yang ingin kalian bangun berdua ya. Dan di sini saya melihatnya kamu menjadi seseorang yang sangat mengingat apa yang dia lakukan sama kamu ya. Sampai detik ini pun kamu masih merasa dia memperlakukan kamu dengan sangat tidak nyaman, dengan sangat menyakitkan. Dan di sini saya melihatnya sudah lama tidak terkoneksi. Ada sebagian dari kamu yang sudah sangat bisa move on walaupun sakit hatinya masih dirasakan sampai saat ini ya. Namun segala perbuatannya ini tidak bisa dilupakan. Dan saat ini mungkin dia merasa banyak hal yang akhirnya dia temukan ya. Suatu kebenaran-kebenaran yang dia temukan. Selama ini kamu berusaha mempertahankan hubungan mungkin ya. Kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik di hidupnya. Dan akhirnya dia menyadari itu. Kebenaran-kebenaran selama ini membuat dia hancur ya. Dia hancur berkeping-keping. Dia sepertinya merasa sangat kehilangan dan sangat menyesal. Sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik, sudah tidak menghargai kamu, sudah sepertinya meremehkan kamu ya. Dan semua hal yang sudah pernah kamu lalui ya bersama dia, tidak pernah sedikit pun terfikirkan di dalam pikirannya ya pada saat dia menjadi menggila ya dengan semua aktivitas yang dia lakukan, sehingga dia tidak pernah memikirkan perasaan kamu. Di sini dia menemukan kebenaran-kebenaran itu dan akhirnya dia sangat menyesal. Ya, menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan kehidupannya tidak bisa kembali lagi ya. Kamu sudah sangat mengikhlaskan dia pergi dan kamu berusaha untuk bagaimana caranya untuk membahagiakan kehidupan kamu. Ada sebagian yang mungkin memiliki anak di sini ya. Perpisahan ini yang menjadi korban adalah anak-anak, dan kamu berusaha untuk tegar ya, tegar untuk sepertinya menjaga ya yang sudah dititipkan Tuhan terhadap kamu dan tidak mengharapkan apapun dari dia, karena
sepertinya di sini akan sia-sia. Dengan segala aktivitas buruknya, tidak ada yang bisa kamu harapkan lagi dari dia ya. Dan saya melihatnya, dia mencoba untuk melihat ke arah kamu, apa yang kamu lakukan saat ini, siapa yang lagi dekat dengan kamu, apa yang sepertinya sedang kamu fokuskan saat ini. Dan dia merasa untuk menyenangkan hatinya ya di sini. Dia merasa segala sesuatu hal yang kamu lakukan hanya untuk mengalihkan pikiran kamu tentang dia. Padahal di sini kamu sudah move on ya. Dia saja yang terfikirkan bahwa kamu masih mencintai dia, tidak bisa move on dari dia, tidak bisa menghilangkan dia dari pikiran kamu. Dan saya melihatnya dia menyenangkan dirinya dengan hal itu. Dia mencoba untuk menetralisir rasa sakit hatinya dengan cara itu. Saya melihatnya lebih ke arah depresi ya. Dia sepertinya mencoba untuk bagaimana caranya, apa yang dia lakukan ya bisa kamu terima. Dan di sini keegoannya hadir kembali. Keegoannya sepertinya membuat dia lupa bahwa kesalahannya selama ini itu apa ya. Jadi setelah kamu berpisah, mungkin ini adalah suatu pilihan yang terbaik. Dan di sini dia masih merasakan kehadiran kamu walaupun kamu sudah tidak terkoneksi lagi dengan dia. Dia tersiksa dengan perasaannya, dia tersiksa dengan batinnya sendiri, sehingga mungkin pada suatu kesempatan kamu pernah melihat atau kamu pernah mendengar kabar berita tentang dia ya. Di sini ada orang yang menyampaikan bahwa kondisinya sangat tidak baik saat ini ya. Dia menjadi seseorang yang tidak tahu tujuan hidupnya, dia menjadi seseorang yang sangat kacau ya di sini, dan kamu pernah mendengar hal itu. Namun kamu mencoba untuk mengikhlaskan ya. Yang sudah terjadi ini adalah hasil perbuatan dia. Artinya tidak ada yang perlu disesali. Dia merasa bahwa bisa tanpa kamu. Dan di sini kamu tetap pada prinsip kamu, pada apa yang sudah kamu rasakan. Walaupun mungkin sebagian dari kamu sudah memaafkan, namun untuk sepertinya terkoneksi kembali kamu tidak mau ya. Karena rasa sakit, kecewa yang kamu rasakan ini sudah sangat membuat kamu sepertinya membentuk benteng pertahanan di diri kamu sendiri. Kamu memprotek diri kamu dengan hal-hal yang bisa menyakiti hati kamu. Dan akhirnya dia merasa kamu adalah hal terbaik di dalam hidupnya. Artinya di sini dia sangat menyesal ya. Kalau saya melihatnya dia sangat menyesal dengan segala perbuatan yang dia lakukan, dan secara finansial sudah pasti dia mengalami keterpurukan di sini ya. Dengan segala aktivitas buruknya ya, dia sudah membuat lubang di dalam hidupnya sendiri. Dan di sini kamu fokus ya terhadap hidup kamu lebih bisa menjalani hidup kamu dengan bahagia. Dan saya melihatnya ini bukan menjadi akhir ya, justru malah menjadi awal yang baik di hidupnya kamu. Kamu seperti bisa terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih baik. Semua hal yang sudah terjadi di hidupnya kamu menjadikan kamu seseorang yang tegar, seseorang yang sepertinya bisa menghadapi apapun. Karena di sini tidak ada yang memikirkan kehidupan kamu ya kecuali kamu sendiri. Dan saya melihatnya kamu sudah pada versi terbaiknya kamu sudah melewati masa-masa krisis di hidup kamu. Kamu bisa menjadi seseorang yang baik, seseorang yang bisa memandang suatu kehidupan dengan segala keikhlasan ya dan kesabaran. Dan saya melihatnya Tuhan sepertinya menghadirkan banyak sekali hal-hal yang positif, hal-hal yang sepertinya membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik. Apapun yang sudah hilang di hidupnya kamu, Tuhan gantikan dengan energi rezeki yang sangat berlimpah. Saya merasakan ini adalah yang terbaik, dan saya melihatnya kamu sangat mencoba untuk menggunakan feeling dan intuisi kamu. Di sini kamu lebih percaya diri, dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang tepat ya untuk kamu merubah hidupnya kamu. Artinya semua hal yang sudah berlalu ya kamu sepertinya mengikhlaskan hal itu, dan inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi.
Dan apapun yang kamu kerjakan di sini mengalami sebuah kesuksesan. Artinya Tuhan mengangkat derajat kehidupannya kamu. Dari semua hal ketidakbaikan yang terjadi, Tuhan menghadirkan banyak keberkahannya ya. Dan ini adalah sebuah momen di mana kamu bisa merasakan sesuatu hal yang terbaik. Kamu mencapai sebuah kesuksesan, kamu memiliki kehidupan yang lebih baik, dan terakhir ya, di energi kartu terakhir ini, kamu mendapati sebuah keluarga kecil yang bahagia. Mungkin ada seseorang yang akan hadir di hidupnya kamu, atau bahkan saat ini dia sudah ada di sekelilingnya kamu, di lingkungannya kamu, yang bisa menerima masa lalunya kamu, yang bisa menerima mungkin kehadiran anak-anak kamu di sini ya. Dan inilah yang akhirnya membahagiakan. Tuhan memberikan kebahagiaan kamu, walaupun sudah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, kamu tetap bisa melewatinya dengan sangat baik. Dan ini adalah pencapaian, dan kamu harus sangat memberikan penghargaan untuk diri kamu sendiri di sini ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.